Baik, saya mulai untuk pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Nih ya, alhamdulillah. Nah, yang pertama saya ingin selalu mengingatkan ya, kalian di masa pandemi seperti ini harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, minimal kalian harus mencuci tangan dengan sabun, terus memakai masker, yang satu lagi menjaga jarak. Ya, sudah siap untuk melakukan kegiatan pada siang hari ini? Hari ini nanti kita akan membahas tentang materi yaitu roda gigi lurus. Sebelumnya minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang macam-macam roda gigi. Ada yang tahu roda gigi apa saja? Ya, Mas? Ada lagi? Ya, Mas? Roda gigi lurus. Ada lagi? Yang bentuknya seperti payung. Apa? Ayo. Sudah lupa? Lupa ya. Kemarin kita sudah mempelajari ada roda gigi lurus, roda gigi miring, roda gigi kerucut, atau roda gigi payung. Paham ya? Nah, sekarang untuk hari ini kita akan mempelajari tentang roda gigi lurus. Saya sudah membawakan contoh roda gigi lurus. Kalian punya sepeda motor semua? Punya ya? Terutama jangan yang matic tapi Mas, yang bebek ya, yang giginan. Ketika kalian memindahkan dari gigi 1 ke gigi 2, itu apa yang terjadi? Perpindahan roda gigi. Kecepatan lebih cepat dah. Nah, itu salah satu fungsi roda gigi, yaitu untuk menambah kecepatan. Ada lagi enggak yang bisa menyebutkan fungsi roda gigi yang ada di kehidupan sehari-hari? Apa? Engine ring. Ya, betul ya. Terus kalian pernah ke bendungan? Di situ kan ada pintu airnya. Ya enggak? Nah, untuk menaikkan dan menurunkan debit airnya itu kan ada roda giginya juga. Ya, jadi salah satu fungsi roda gigi lagi yaitu untuk memindahkan transmisi daya. Paham ya? Nah, ini yang saya bawa, ini salah satu contoh bentuk roda gigi lurus. Ya, seperti ini bentuknya. Kalau kalian di pemesinan itu kalian sudah pernah menggunakan mesin bubut? Sudah ya. Kalian kan biasanya mengatur kecepatan. Nah, kecepatan itu di dalamnya kan ada gearboxnya Mas, sebetulnya.
Nah, itu gearboxnya itu menggunakan roda gigi. Jadi paham ya untuk penggunaan roda giginya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Yang pertama roda gigi lurus. Nanti kita akan membahas tentang kompetensi dasar yang pertama, yaitu menerapkan standar operasional prosedur teknik pengefresan rek dan roda gigi lurus. Yang selanjutnya menggunakan teknik pengefresan untuk pembuatan rek dan roda gigi lurus. Tujuan pembelajaran yang pertama melalui kegiatan mengamati tayangan PPT tentang roda gigi lurus, peserta didik dapat menerangkan sistem standar pembuatan roda gigi lurus dengan benar. Yang kedua, setelah mengidentifikasi roda gigi lurus, peserta didik dapat menyimpulkan urutan langkah untuk pengefresan roda gigi lurus dengan benar. Kemudian untuk yang selanjutnya, setelah berdiskusi dan memecahkan masalah, peserta didik dapat menunjukkan persiapan kerja pembuatan roda gigi lurus dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi dan memecahkan masalah, peserta didik dapat menentukan perhitungan teknik pengefresan untuk pembuatan roda gigi lurus dengan tepat. Nah, sekarang coba dilihat. Mengapa itu? Kenapa? Aus. Kenapa itu, Mas? Ada yang tahu enggak? Kenapa itu kok bisa aus? Kenapa? Kenapa, Mas? Kurangnya pelumas. Terus? Terjadi apa, Mas? Oh, pergeseran atau bentrokan dengan gigi yang lain. Betul ya. Salah satunya yang pertama yaitu kenapa roda gigi bisa aus. Satu, memang faktor umur atau usia. Ya, semakin lama roda gigi yang digunakan, ya bisa terjadi keausan. Yang kedua, memang karena gesekannya tidak pas. Jadi antara roda gigi yang satu dengan roda gigi yang satunya itu harus pas. Ya enggak? Misalkan roda gigi satu dengan roda gigi yang dua tidak pas, ya mesti bentrok. Ya? Paham ya? Bisa saya lanjut? Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian roda gigi lurus. Roda gigi lurus adalah roda gigi dengan gigi-gigi lurus dan sejajar terhadap sumbu poros roda gigi. Roda gigi lurus pada umumnya digunakan untuk memindahkan putaran antara dua poros yang sejajar. Nah, tadi ya, seperti tadi yang sudah saya katakan, salah satu fungsi roda gigi yaitu memindahkan putaran antara dua poros yang sejajar. Bisa saya lanjut? Yang selanjutnya yaitu sistem standar roda gigi. Yang pertama yaitu sistem modul. Modul merupakan kependekan dari kata modulus, yaitu suatu perbandingan antara diameter jarak bagi dari suatu roda gigi dengan jumlah giginya. Sistem modul yaitu menggunakan rumus M sama dengan D per Z. M itu apa? Modul. D diameter jarak bagi. Kemudian Z-nya yaitu jumlah gigi. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem diameter pitch dan circular pitch. Diameter pitch atau DP adalah perbandingan dari jumlah gigi dengan ukuran diameter jarak bagi yang mempunyai satuan inci. Kemudian untuk circular pitch yaitu jarak antara gigi dalam satuan inci. Jadi ada dua, satu satuannya mili, kemudian yang kedua inci. Nah, kemudian bagian-bagian utama roda gigi lurus. Coba perhatikan semuanya. Roda gigi yang saya pegang ini
mempunyai bagian-bagian. Yang pertama yaitu nanti ada diameter luar atau diameter lingkaran dasar. Coba dilihat roda giginya. Nah, disamakan dengan tayangan yang ada di depan ini. Satu ada lingkaran dasar, yang kedua ada apa, Mas? Lingkaran referensi, yang ketiga yaitu pitch, yang keempat modul, yang kelima sudut tekan, yang keenam tebal gigi, kemudian ada 7 jarak gigi, kemudian 8 adendum, kemudian yang 9, yang 10 tinggi, yang ke-11 yaitu lebar gigi. Ya, bisa dilihat di gambarnya. Nah, sekarang misal Mas, kalian ada pesanan ya, biasanya dalam suatu bengkel itu mendapat pesanan misalkan membuat roda gigi. Ya, kadang-kadang yang terjadi misalkan dari suatu itu roda giginya rusak. Ya, kemudian pesen, Pak, saya mau pesan roda gigi jumlahnya 10 misalkan ya. Kemudian dari sana hanya memberikan contoh roda giginya. Nah, kalian sebagai misalkan operator atau yang mendapat pesanan, kalian harus merencanakan perhitungannya. Jadi membuat roda gigi ini tidak asal kalian membuat, yang penting jadi giginya itu enggak. Ya, harus melalui perencanaan. Paham ya? Baik, sekarang dilihat untuk perhitungannya. Yang pertama yaitu modulnya, Mas. Modul kalau dalam roda gigi disimbolkan dengan huruf M. Rumusnya yaitu M sama dengan DT per Z. DT itu diameter tusuk. Kalau Z tadi apa? Jumlah gigi. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu jumlah gigi itu Z. Sama dengan berarti kebalikannya dari modul. Z sama dengan DT per M. Selanjutnya yaitu diameter lingkaran tusuk atau biasa disimbolkan dengan DT. DT sama dengan Z kali M. Yang selanjutnya ada diameter kepala atau DK. Diameter kepala itu biasanya disebut juga dengan diameter luar. Jadi kalian tidak usah bingung diameter kepala itu yang mana, Pak. Diameter kepala itu sama dengan diameter luar. Rumusnya yaitu DK atau DL itu sama dengan Z dalam kurung M plus 2. Ya, paham ya? Kemudian yang keenam yaitu diameter kaki atau biasa disimbolkan dengan DF. DF sama dengan M dalam kurung Z min 2,225. Yang selanjutnya yaitu tinggi kepala gigi atau adendum disimbolkan dengan HK. HK sama dengan 1 kali M. Kemudian yang selanjutnya tinggi kaki atau gigi dedendum yaitu HF sama dengan 1,225. Kemudian yang tidak kalah penting lagi yaitu ada tinggi gigi. Ketika kalian merencanakan gigi atau roda gigi, itu kalian harus menentukan tingginya itu berapa sih. Tinggi gigi H yaitu sama dengan 2,25 dikalikan dengan M. M-nya apa tadi? Modul.
Kemudian yang selanjutnya yaitu lebar gigi. Lebar gigi itu biasanya ada dua. Yang pertama yaitu B sama dengan 6 sampai 8 dikalikan dengan modul. Itu untuk komponen mesin otomotif. Yang kedua yaitu B sama dengan 8 sampai 12 kalikan dengan modul untuk komponen mesin umum. Kemudian yang selanjutnya dalam pembuatan roda gigi itu selain tadi perhitungannya, kalian juga harus menentukan modulnya. Modul dalam penggunaan roda gigi itu tidak sembarangan, Mas. Satu set modul itu ada 8 jenis, ada nomornya. Misalkan kalian mau menggunakan atau mengefresh membuat roda gigi dengan jumlah gigi 25. Modul yang digunakan itu berapa, Pak? Nah, modul itu tadi berapa? Ada berapa? Satu setnya ada 8. Modul yang pertama atau modul 1 itu digunakan untuk mengefresh roda gigi dengan jumlah gigi 12 sampai 13. Paham ya? Kemudian yang selanjutnya yaitu modul nomor yang kedua, yaitu untuk membuat gigi dengan jumlah 14 sampai 16. Seterusnya sampai nanti modul nomor 8 itu digunakan untuk membuat gigi dengan jumlah 135 sampai tak terhingga. Itu biasanya digunakan untuk membuat rek gear. Nah, kalau yang modul nomor 8. Paham sampai sini? Bisa dimengerti? Bisa ya. Selain menghitung modul atau menggunakan modul, ada lagi yaitu menggunakan plat indeks atau piringan pembagi. Ya, menggunakan plat indeksnya bisa dilihat, Mas. Ya, ini contoh plat indeks yang digunakan untuk membuat roda gigi. Plat indeks ini juga ada ukurannya. Ya, ada ukurannya. Contoh, misalkan kalian mau membuat gigi dengan jumlah gigi 25. Ya. Untuk putaran plat indeksnya atau putaran engkolnya itu rumusnya sama dengan NC sama dengan 40 per Z. Paham? Kemudian 40 per Z, berarti 40 dibagi dengan 25. Kemudian dijadikan pecahan campuran. 40 dibagi 25 berapa? 1, sisa berapa? Berapa? 15. 15 per 40. 15 sama 40 bisa disederhanakan enggak? Bisa. 15 dibagi 5 berapa? 3. Kemudian 8. 40 dibagi 5 berapa? Berarti 1/3 per 8. Nah, kemudian 1/3 per 8 itu kalian sesuaikan dengan plat indeks yang ada. Contoh, misalkan ada plat indeks 1, itu ukurannya, biasanya plat indeks kan ukurannya tidak hanya 1 tok, Mas. Ya, ini ada ukuran yang pertama misal 15, ukuran yang kedua 16, yang ketiga 17, kemudian yang keempat 18, kelima 19, kemudian yang keenam 20. Berdasarkan tadi 1/3 per 8, bisa enggak menggunakan plat indeks itu? Menggunakan kelipatan yang berapa?
Nah, 16. Ya, mudeng enggak sampai sini? Mudeng ya. Menggunakan plat indeks 16 itu berarti nanti disamakan penyebutnya. 1/3/8 disamakan penyebutnya menjadi 16. Menjadi berapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Jadinya berapa? Coba, Cung. Berapa, Cung? Ya, Mas, berapa? 16/16. Betul ya? Artinya apa, Pak? Artinya 16/16 itu satu putaran engkol plus atau ditambah 6 jarak lubang pada plat indeks berjumlah 16. Sampai sini sudah ada gambaran belum? Sudah? Kalau sudah, sekarang silakan kalian berkelompok. Kelompoknya tetap seperti minggu kemarin. Ya, nanti saya sediakan kalian contoh roda gigi, kemudian sekaligus ada plat indeksnya. Kemudian nanti ada juga jaka sorong buat ngukur. Berarti yang sudah ditentukan dari roda gigi ini apa, Mas? Diameter luar, betul. Kemudian apalagi? Jumlah gigi. Berarti yang belum diketahui, nah, modul, terus tinggi giginya. Ya, sekarang nanti kalian berkelompok dulu. Kemudian saya kasih LKPD. Kemudian kalian kerjakan sesuai dengan roda gigi dan piringan pembagi masing-masing. Paham? Silakan berkelompok. Kelompok 1 sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Perhatikan sebentar. Ya, silakan kalian pelajari LKPD-nya. Kemudian kalian hitung sesuai dengan yang ditanyakan pada LKPD tersebut. Ya, paham ya? Paham, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Gimana kelompok 1? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Kelompok 2 ada kesulitan?
Belum ya? Kelompok 3 ada kesulitan enggak? Belum ya? Kelompok 4? Bisa ya? Satu menit lagi ya. Sudah waktunya habis ya. Silakan setelah ini kalian mempresentasikan hasilnya, kemudian nanti kelompok lain menanggapi kelompok yang presentasi. Kelompok mana yang mau maju dulu? Kelompok 1, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Maulana. Nama saya Abdul Basit. Dia Bima Nasri. Saya serahkan kepada Mas Adi untuk presentasi. Oke, yang pertama yaitu rumusnya dia kalimat tul.
namanya 107 sama dengan 302 kali mobil 36 mobilnya jadinya 3 kedua GT sama dengan Z kali mobil 34 kali 3 sama dengan 102. Jadi 3 dia masih kaki rumusnya mobil Z men 2,33 sama dengan 34 kurangi 2,33 hasilnya 95,1. Untuk rumusnya 2,1167 kali 1 2,167 kali 3 harganya 6,5 di dia 20. Ini sama dengan 1% 1,48 ini 1,6 per gambar dan diterangkan 1,342 menggunakan pasinnya 34 yang melakukan satu putaran dengan jarak bukan bergerak terdapat titik dengan sinyal 34. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok bertanya, bagaimanakah menurut kelompok kalian jika mobil yang menggunakan kilometer luasnya masih sama? Apabila modul yang digunakan juga diameternya masih utuh, maka untuk diameter tutupnya hasilnya berbeda. Begitu dengan diameter kaki dan tinggi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau itu sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian sebelum kelompok 2 maju, ya, yang perlu saya ingatkan, ketika kalian presentasi, kalian sebutkan dulu, kalian kan sudah saya bagi rode gigi dan plat indeksnya, ya enggak? Nah, kelompoknya masing-masing menyebutkan dulu jumlah gigi sama diameter luar, ya, paham ya? Sama satu lagi, ketika kalian presentasi suaranya yang keras biar yang belakang juga terdengar. Silakan kelompok yang selanjutnya. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memberikan diri kami. Perkenalkan nama saya Ahmad saja. Kenalkan nama saya Kenalkan nama saya Untuk soal nomor 1 itu mencari mobil, kami menggunakan rumus diameter luar. Oh ya, benar. Untuk yang bisa diketahui yaitu diameter luar yaitu 92 mm dan jumlah gigi yaitu 39. Untuk mobilnya dari kelompok kami yaitu 2. DP untuk mencari DP atau DT sama dengan Z kali F, yaitu 39 kali 2 sama dengan 8. DF yaitu M kali Z min Z kurangi 2,53. M2 ya 39 kurangi 2,53
kali 6,67 selanjutnya 73,34. Untuk nomor 4 juga rumusnya 2,167 kali X 2,167 kali 2 sama dengan 4,33 5 B 24 mm. Yang keenam detik di persen 40%. 6/39 40/39 sama dengan 1/39. Urut indeknya 2,39. Jadi satu putaran lebih satu jarak juga pas indeks juga 39. Saya kira itu bisa dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana jika diam besar kecil sedangkan modusnya tetap? Itu dua. Sebelumnya saya menjawab dari kelompok 4. Berdasarkan dari deskripsi kelompok kami mengira jika dari zaman telur itu berkurang sedangkan lebihnya itu sama juga itu jumlah bijinya akan berkurang. Apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup. Untuk itu saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu. Kenalkan nama saya Mubi. Kenalkan nama saya saja. Nomor 1 dengan keluar teman-teman Z+2 2 sama dengan 49 N+2 N sama dengan 100 2/51 N sama dengan 2. Nomor 2 yaitu diameter teman-teman Z kali M 49 dibagi 2 sama dengan 28. Nomor 3 yaitu ya teman-teman N kali min 2,53 teman-teman 2 kali 46,6 Sama dengan 2,167 dikali 2 sama dengan 4. B sama dengan 25. Dan C sama dengan I per Z dengan 40/49. Jadi 40 besar bagian B. Jadi presentasi kelompok kami, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Saya masuk. Saya mewakili dari kelompok 1 bertanya, apa yang akan terjadi jika pemutaran eko yang digunakan itu salah? Terima kasih untuk pertanyaannya. Berdasarkan diskusi kelompok kami, apabila
sementara dengan kalian menggunakan alat, bentuk yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan bentuk kerja atau keinginan. Apa bisa? Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahan apa betul? Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak akan presentasikan hasil dari ketika kami terutama nama saya Muhammad Farhan. Nama saya Muhammad saya Pak dari teman-teman yang pertama. Coba mas, bentar mas, yang keras biar yang belakang dengeran. Jadi tolong bantu dan topik yang sebelah 4 tahun dan dia sama dengan M plus W 100 sama dengan 46 M plus W 100 per 48 sama dengan M sama dengan 2 yang kedua DT sama dengan Z kali M sama dengan 46 kali W sama dengan 2 yang ketiga DR sama dengan M sama dengan 2,3 sama dengan 2 sama 26 min 2,3 sama dengan tambah 9,9 yang bawah DR sama dengan 2,160 kali M sama dengan 2,160 kali 2 sama dengan 2,3 sama dengan 4,34 nomor 5 B sama dengan ya dalam 11,5 terus nomor 6 NC sama dengan 40%, 4 sama dengan 40 per 46 sama disederhanakan menjadi 20 per 23 terus dikalikan 2 menjadi 40 per 46 jadi 40 lubang di kelas indeks nomor 46. Demikian dari diskusi kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Asim Maulana, ingin bertanya bagaimana menurut kelompok kalian jika proses pembuatan roti tingginya kelebihan? Dijawab dari kelompok 3. Menurut kelompok kami jika tingginya jadi kelebihan maka kedalaman jalan atletis tidak akan semuanya didapatkan sehingga dapat mengulangi proses pembuatan seperti pada saat proses roti tinggi seolah dan misalnya didapatkan karena warnanya terlalu banyak. Bisa dipahami? Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah maju semua ya. Tadi kalian juga sudah berdiskusi. Hanya saja saya ingin sedikit menambahkan. Ya, dalam pembuatan roda gigi lurus memang secara perhitungan itu harus pas, harus presisi. Tadi menarik pertanyaannya, ya. Salah satunya tadi Pak atau bagaimana? Pertanyaan kelompok 2 tadi apa, Mas? Gimana? Nah, misal kalian menggunakan tetap modul 2 tetapi diameter luarnya masih sama, modulnya yang berbeda. Ketika kalian diameternya sama, modulnya berbeda,
apa yang akan terjadi? Otomatis profil gigi atau bentuk giginya nanti berbeda atau tidak sesuai. Jika modulnya lebih besar, profil giginya menjadi lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, jika modulnya lebih kecil, profil giginya lebih besar. Jadi nanti tidak ketemu dengan pasangannya. Paham ya? Terus tadi kelompok yang terakhir itu tadi pertanyaannya apa tadi, Mas? Bagaimana kelompok kalian juga pembuatan Tingginya kelebihan, ya enggak? Misal tingginya kelebihan, dengan roda gigi pasangannya akan menggantung, ya enggak? Satu, tingginya nanti pasangannya nanti menggantung. Yang kedua juga profil giginya lebih kecil atau lebih besar. Kalau tingginya semakin didalamkan, nah profil giginya nanti lebih kecil. Mungkin ketika dipasangkan bisa jalan, ya. Tapi ketika digunakan, ya pasti tidak awet. Ya enggak? Ya, satu bisa cepat rusak karena satu profilnya misalkan agak besar, satunya kecil. Ketika terus bergesekan, nanti yang kalah yang kecil. Paham ya? Terus tadi ada lagi salah. Ya enggak? Ketika kalian putaran engkolnya salah, itu nanti roda giginya juga tidak, hitungannya tidak pas. Misal kalian membuat giginya 36, kalian di langkah keempat umpamanya putaran engkolnya lebih satu lubang, ya otomatis pasti salah. Jadi nanti bentuk giginya jadinya tidak 36. Ya, atau mungkin pas nanti posisi yang terakhir itu nanti giginya rusak. Ya. Profilnya mungkin yang pertama, kedua, tiga, empat masih bagus. Tapi nanti ketika proses gigi yang lain, giginya semakin mengecil. Ya enggak? Nah, nanti tidak pas. Memang dalam proses pembuatan roda gigi yang paling penting atau yang paling kalian harus teliti itu ketika kalian menggunakan putaran engkol. Sekali kalian salah menggunakan putaran engkolnya, ya sudah, saya jamin pasti untuk langkah yang selanjutnya juga salah. Gitu ya? Paham ya? Paham? Kalau sudah paham silakan itu untuk contoh roda gigi sama plat indeksnya sama alat ke depan. Sebelum saya lanjut ke evaluasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau sudah cukup, silakan buku-bukunya ditaruh di tas semua. Ada evaluasi, ya, kalian mengerjakan soal yang disiapkan di atas meja, hanya alat tulis saja.
Sudah mendapat soal semua? Sudah ya, silakan dikerjakan sendiri. Dikerjakan sendiri, waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Dua menit lagi.
Waktunya selesai, silakan dikumpulkan. Salah satu saja, enggak apa-apa. Salah satu mengumpulkan. Sudah mengumpulkan semua ya? Baik, mari kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang roda gigi lurus. Ya, tadi kita juga sudah menghitung perhitungan roda gigi lurus. Tadi salah satunya kita menghitung apa? Modul. Coba ada yang tahu rumusnya tadi apa? Modul. Cung. Modul. Ada yang tahu? Cung. Ayo. Modul. Ya, Mas Abi. Modul sama dengan DT per Z. DT itu apa, Mas? Diameter tusuk. Kalau Z, jumlah gigi. Terus kita juga sudah mempelajari tadi menghitung tinggi gigi. Rumusnya apa, Mas Arvin? Tinggi gigi, Mas. Tinggi gigi simbolnya apa tadi? Nah. Apa, Mas Arvin? 2,167 dikalikan modul. Betul, ya. Kemudian rumus putar atau putaran engkol. Ayo bareng-bareng coba. Putaran engkol apa dulu? Nah, NC sama dengan I per Z. Kalau I itu apa? 40 itu rasio perbandingan roda gigi. Kalau Z-nya jumlah gigi. Ya. Begitu ya. Ada pertanyaan? Belum? Kalau belum, untuk pembelajaran pada sore hari ini mungkin sampai di sini dulu. Ya. Minggu depan jangan lupa kalian nanti minggu depan membawa werpak. Ya, kita sudah mulai praktek roda gigi. Nah, hari ini kalian sudah mendapatkan teorinya. Bagaimana nanti kalian menghitung atau merancang pembuatan roda gigi. Kemudian juga bagaimana mengatur putaran engkolnya. Nah, minggu depan kalian langsung praktek membuat roda gigi. Seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran pada sore hari ini saya cukupkan. Jangan lupa kalian pulangnya hati-hati, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, silakan untuk mengakhiri pembelajaran. Ketua kelasnya dipimpin berdoa lagi.
Sekian untuk pembelajaran pada sore hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kamera sini didunke, ke kamera iki didunke sini iki. Oh iya wis iki. Stop. Aja proses stop sih maksudnya. Iki diganti wae. Tanggunmu dipateni kayak gitu. Halo, tes. Alhamdulillah, ya. Pertama-tama mungkin kita ucapkan semuanya selamat kepada Bapak Mas Ruri yang telah lega ya Pak ya. Sudah lega Pak. Alhamdulillah. Ya. Yang sudah melaksanakan PPL ketiga dengan sangat baik dan siswanya juga sangat aktif sekali. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak selaku dosen dan guru pamong untuk memberikan komentar dan masukannya pada penampilan rekan saya Bapak Mas Rudi. Mungkin saya persilakan untuk Bapak Mursid terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya, kami beri kesempatan untuk Bapak Mursid. Baik. Aduh. Baik, terima kasih ya. Selamat ini ayamnya Pak Mas Ruri ya. Baik. Selamat ya sudah melaksanakan tugas praktek yang ketiga. Ini pagi atau sore nih ya? Kok ada ayam keluruk ini? Ayamnya Pak Kurnia, Pak. Hah? Ayamnya Pak Kurnia. Pak Kurnia. Aduh, Pak Kurnia. Kemarin burung, ayam lengkap kali ya. Pecinta binatang. Nah, baik. Secara keseluruhan, saya lihat Pak Mas Ruri ini sudah hebat ya ngajarnya ya. Saya hanya mendengar dari awal sampai akhir. Kalau saya sebagai muridnya, paham itu gurunya, ya kan? Enak. Interaksi kalimatnya tidak terlalu cepat, cara penyampaiannya juga tepat. Jadi ini yang memang harus kita contoh lah ya kepada teman-teman yang lain. Pak Mas Ruri bagus ya. Apa yang dia ajar itu sudah kalau saya bisa membaca Pak Mas Ruri yang sudah diajarkan ke siswa itu kayaknya siswa sudah pada ngerti gitu. Nah ini agak susah ya. Siswanya itu jadi masuk ke dalam dunianya anak. Jadi itu nanti kita juga akan belajar seperti itu ya. Jadi tidak terlalu tercepat-cepat, tapi yang dia ceritakan, yang dia ajarkan di depan kelas itu seakan-akan sudah masuk ke dalam pikiran dia si anak.
Nah, jadi instingnya itu sudah seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dicontohkan. Nah, karena ini kan mengajar di depan kelas itu juga harus ada tatapan mata dengan anak. Ya, anak itu disugesti gitu loh. Nah, jadi kalau anak sudah disugesti, udahlah, masuk itu. Apa yang Bapak inginkan masuk itu. Ada dengan anak-anak yang tidak disugesti. Bisa, kita ngajar, tapi mata kita nggak menyorot ke anak. Cuma hanya menyorot ke kanan, ke kiri, menengok apa. Ya udah kayak gitu ya sudah nggak anak apa ya. Tapi saya lihat tadi sudah bagus ya. Bapak sudah masuk ke dalam anak dan menjelaskan secara detail dan Bapak sudah mensugesti bahwa saya pun sudah disugesti juga nampaknya tadi ya dengan tampilannya. Dengan tampilannya saya sudah tersugesti. Jadi walaupun saya mendengar itu sudah seperti saya sebagai siswa, itu bagus ya. Saya sebagai siswa yang memahami keruntutan yang sudah diajarkan dari awal sampai akhir, memberikan contoh. Nah, contoh itu penting sekali untuk siswa, karena mereka juga belum tahu. Ya, Bapak Ibu juga harus memberikan contoh-contoh itu, walaupun sebagai suatu gambaran atau menganalogikan, silahkan. Itu penting. Tadi sudah ada gambar udah gigi dan sebagainya. Walaupun ini mengajar di depan kelas, tapi seakan-akan anak itu bisa membayangkan seperti apa lah sesungguhnya di lapangan. Ini yang penting. Jangan sampai kita mengajar di kelas, tapi anak-anak belum sanggup untuk membayangkan apa yang terjadi di lapangan. Nah, Pak Masuri tadi sudah hebat, sudah bisa membayangkan pekerjaan di lapangan itu seperti apa. Apalagi mereka kan sudah praktek. Kalau memang sudah praktek, berarti sudah tahu mesin-mesinnya untuk apa, ya, roda gigi itu untuk apa, terus plat pembaginya juga untuk apa, dan cara penghitungannya seperti apa, itu sudah paham itu, apalagi kelas 3. Nah ini ya, saya pikir sudah tepat. Walaupun tidak ada media, nah ini, walaupun tidak ada media yang ditayangkan, tetapi makna yang sudah disampaikan tadi sudah masuk. Ya. Jadi bahasanya tidak terlalu tinggi, sederhana, dan itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Dan dia paham terhadap materi yang disampaikan secara total. Nah, baik, Pak Soe sudah bagus tadi. Saya lihat, jadi mantap ya. Ya, anak-anaknya mungkin kelas 3 ini ya, kelas 3 ya. Ya, apalagi kelas 3 dia sudah tahu. Ya, sudah tahu. Nah, walaupun waktunya ini singkat ya, tapi Bapak sudah bisa membagi waktu dengan bagus. Ya, nanti kenyataan di lapangan tidak seperti ini, jauh, masih jam praktek kan panjang gitu. Ya, jam praktek itu panjang. Jadi ada kesempatan untuk mengevaluasi lebih lama lagi dan sebagainya. Saya rasa itu lebih bagus. Ya. Nanti kita bisa mempelajarinya dengan baik apa yang sudah ditampilkan oleh semua rekan-rekannya. Ya, saya lihat seperti itu. Cuma nggak tahu ini ada satu hal, ada mungkin ya. Untung ini anak kelas 3 ya. Kalau sempat itu anak kelas 2 atau kelas 1 pasti juga bingung juga ya. Nah, ada yang ya jadi begini, sesekali move ya, sesekali berjalan. Jadi tidak sering ya sesekali. Ya, jangan diem saja di situ ya. Sekali jalan. Nah, jadi anak-anak itu disemangati lagi. Semangat itu tidak harus melalui ucapan kita sebagai guru untuk menyampaikannya, tetapi juga harus melalui sentuhan dan sebagainya itu. Seperti itu silakanlah. Tapi nanti ya ini karena pandemi ini kan nggak susah juga ya. Karena nggak boleh sentuh pula ya. Susah juga. Ya sudahlah. Saya rasa sudah Bapak bisa atur sendiri, itu sudah bagus. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Ya, kalau kita masih pandemi ya nggak boleh terlalu dekat ya. Tadi sudah disarankan, bagus itu.
ya kita harus menjaga protokolnya juga, 3M, ya itu juga harus dipatuhi. Ya sudah, kalau nggak bisa mentouch, ya mungkin seperti itu akan lebih baik lagi. Nah, memang kalau memang media-medianya tadi yang ditunjukkan adalah roda gigi ya. Ya, walaupun secara singkat sudah dijelaskan tentang roda gigi, modulnya, pitch-nya dan sebagainya, diameter pitch-nya dan sebagainya. Di situ bagaimana si siswa itu bisa membayangkan. Ya, tapi karena kan dia sudah dikasih tahu, kita sudah mempelajari sebelumnya gitu. Nah, enaknya itu gitu. Kita sudah belajar sebelumnya. Jadi sekarang harus dikuatkan lagi. Sehingga anak itu sudah mempersiapkan sebelumnya. Nah, cuma diskusi-diskusinya, nah ini masih belum lancar ya, interaktifnya. Tolong di interaktifnya itu benar-benar harus ada ya, interaktifnya ada sehingga nanti masalah-masalah yang seharusnya dimunculkan di awal karena ini berbasis problem based learning itu sudah harus terjawab. Ya, jadi Bapak tadi sudah menjelaskan, tapi masalahnya itu belum nampak, masih menjelaskan ke hal-hal yang substansi di dalam roda gigi. Ya, masalahnya itu apa di dalam pembuatan roda gigi itu kan masih belum nampak, sehingga nanti siswa melalui kelompok harus bisa memecahkan masalah itu, nah, dan mendiskusikan, mendisplay atau menjelaskan dalam dari kelompoknya itu untuk bisa saling diskusi bersama-sama. Nah, ini yang itu aja yang masih belum dapat ya. Kalau yang lainnya sudah dapat. Oke, selamat ya. Anda sudah melaksanakan tugas bagus, bisa dicontoh. Saya contoh intonasi bahasanya, runtutan kalimatnya, ketegasan dalam pembawaannya, karismatik gurunya, ini sudah nampak ini. Ya kan? Nampak ya. Sehingga anak-anak tuh jadi senang. Jadi kalau sudah anak-anak senang, ya sudah, enak. Mau kamu bawa kemana saja, dia senang itu. Oke, dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Pak Kurnia ya, moderatornya ya. Oke. Ya, selamat ya. Ya, terima kasih Pak Mursid. Ya, Oke, untuk kedua, kami beri kesempatan untuk Bapak Prof. Yamin untuk memberikan komentar, masukan, dan sarannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Kurnia atas kesempatan ini. Selamat Pak Masruri. Tadi sudah banyak masukan dari Pak Mursid. Saya hanya ini kalau dalam praktek biasa, dalam pelajaran biasa, ini sudah termasuk 2 jam pertemuan ya? Ya, belum atau 1 jam pertemuan? Nah, iyalah 2 jam pertemuan. Hanya yang saya bayangkan apakah tidak terlalu sedikit materinya itu, memang seperti itu dia. Hanya membicarakan modul dia saat 2 jam 2 jam pertemuan, 2 jam pelajaran. Nah itu. Ya kan? Atau memang ya settingannya seperti itu untuk nanti supaya nanti dipertimbangkan. Artinya kalau hanya membicarakan modul termasuk ukurannya, cara menghitungnya sudah terlalu sedikit dia. Kalau mungkin kalau 1 jam pelajaran boleh, ya kan? Tapi itu tanggapan saya lah dulu itu, karena kalian yang lebih tahu kan mengenai KD-nya seberapa kalau dalam 2 jam pertemuan, kan kalian yang lebih menguasainya. Nah, hanya mungkin karena saya lihat Pak Masruri menunjukkan medianya, itu kan roda gigi lurus itu kan, yang dipegang mereka. Seandainya tadi supaya mereka ada bandingan, ada misalnya ada roda gigi yang tirus, yang mereng itu, yang tirus dia. Jadi ini rupanya kalau lurus ya. Walaupun mereka belum mempelajarinya yang tirus itu, kan ada roda gigi yang tirus kan, ya. Itu seandainya tadi ada, mungkin hanya 1 aja di depan. Inilah dia kalau tidak lurus, inilah dia bendanya. Jadi dalam bayangan mereka
terus melekat, oh rupanya kalau lurus itu begini ya. Jadi tidak ada bayangan yang lain lagi. Ya, itu jadi untuk kita semua, kalau ada misalnya materi yang seperti itu, yang ada lebih dari satu dia contohnya, sementara hanya satu kita terangkan, boleh kita bawa contoh yang lainnya supaya mereka membayangkan, supaya bisa bayangkannya, oh kalau lurus itu seperti ini. Jadi tidak terbayang lagi tidak membayang lagi mereka dengan rula gigi yang lain, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada ya, namanya pun masalah fasilitas. Nah, sudah bagus semua. Hanya mungkin ya seperti kawan-kawan kita yang beberapa kawan kita lah, misalnya posisi duduknya itu, kan saya lihat ruangannya agak luas itu, kan bisa diatur itu tadi, berbentuk U, supaya mereka lebih, dan orang ini kalau berubah bentuknya, gairah belajarnya mungkin berubah juga, ya kita buat itu bentuk U, jadi mereka yang selama ini seperti itu berbaris duduk, sekarang berhadapan-hadapan, jadi beda posisinya supaya mereka nanti bergairah belajarnya. Nanti untuk berikutnya ya, supaya itu hal seperti itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi kalau ada memang posisi diskusi di sana, kita usahakanlah tempat duduknya berubah. Terutama mereka juga supaya bisa berkelompok kan, ya kan? Ya mungkin itu aja dari saya, Pak Masruri. Selamat. Jadi secara keseluruhan sudah bagus. Tadi sudah dikemukakan Pak Mursid, baik penguasaan kelas, suaranya, ya, termasuk juga lightingnya juga saya lihat agak lumayan, ya. Oke, saya kembalikan kepada Pak Kurnia. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk yang terakhir pada Pak Udut, silakan mungkin ada masukannya, komentarnya dan sarannya. Silakan Pak Udut. Oke. Halo. Kedengaran, Pak? Kurang besar, Pak. Kurang besar suaranya. Oke. Udah jelas, Pak? Kurang jelas, Pak. Udah jelas. Waduh. Udah siap. Halo? Pakai HP-nya langsung saja, Pak. Udah jelas, Pak? Kan? Suaranya kurang jelas, Pak. Masih kecil. Ya. Lagi. Halo? Halo? Wah, repot. Udah jelas, Pak? Halo? Masih putus-putus, Pak. Putus-putus. Wah. Halo? Halo? Masih kurang, Pak, suaranya. Coba-coba, Pak. Yang lain aja dulu, Pak. Agak-agak repot ini. Nggak jelas suaranya. Jelas, Pak. Barusan jelas, Pak, barusan.
Nah itu. Oke, mantap. Oke, terima kasih untuk Pak Kurnia yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Nah, yang pertama sekali saya mohon maaf untuk Pak Jantan dan Pak Naswan karena tadi pagi saya tidak bisa bergabung. Kebetulan kita lagi sibuk mengajar, ada juga kegiatan yang lain. Oke ya, untuk Pak Jantan dan Pak Naswan, saya mohon maaf tidak bisa hadir tadi pagi. Nah, oke, untuk Pak Mas Ruri, jadi saya lihat sudah sangat bagus penampilannya, mulai dari awal sampai akhir semuanya berjalan dengan baik. Bahkan suaranya juga sangat jelas. Terus bagaimana juga mengkondisikan anak-anak di dalam kelas juga sudah sangat bagus. Luar biasa untuk hari ini. Nah, selamatlah untuk Pak Mas Ruri ya Pak. Kemudian juga tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak dosen, Pak Mursyid sama Pak Benyamin. Nah, mungkin itu sudah merangkap semuanya. Ya, mungkin itu aja Pak ya. Selamatlah untuk Pak Mas Ruri, semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih untuk Pak Kurnia, itu aja Pak. Ya baik, terima kasih kepada para dosen dan guru-guru pembimbing. Mungkin untuk sekarang dari rekan-rekan sekalian untuk masukan dan sarannya, silakan. Mungkin untuk Pak Jantan terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Mas Ruri, ya sudah menjadi guru sejati sekarang. Tadi Pak Mas masih keringat dingin, kayaknya masih diusapin. Ya, tapi sekarang sudah lega. Baik, untuk yang saran masukannya tadi sudah bagus. Dari setiap fase yang saya perhatikan, saya lihat itu sudah terlaksana semuanya. Kemudian juga untuk anak-anaknya memang sudah juga terkondisikan. Hanya untuk yang bagian tadi setting dari gimmicknya Pak. Ini lagi-lagi bagian operator ini tadi saya kasih pesan itu mungkin belum tanggap. Jadi ketika pas yang kelompok yang presentasi itu kamera tidak menghadap ke arah yang kelompok yang sedang presentasi. Jadi lagi-lagi angle sudut pengambilan gambar itu nanti kalau misalkan membuat video lagi itu diusahakan yang memang bisa menangkap pada bagian yang memang sedang aktif untuk sedang berbicara. Misalkan ada kelompok yang sedang presentasi, berarti itu yang ditangkap terlebih dahulu, difokuskan ke situ. Mungkin seperti itu saja Pak Mas Rudi. Ya, dari pantauan saya tadi terkait dengan pelaksanaan PPL 3 ini. Selamat sekali lagi kepada Pak Mas Rudi. Mudah-mudahan jadi. Pakaiannya bajunya tadi saya malah salfok Pak. Salfok dengan bajunya saya. Udah depan udah jadi PNS. Wah ini udah korpri. Itu bener ini ya. Jadi saya salfoknya ke situ saya. Baik, terima kasih kepada Pak Kurnia yang sudah memberikan waktunya. Silakan. Terima kasih Pak Kurnia. Terima kasih Pak Jantan. Untuk yang lain mungkin Bapak Naswan, silakan Pak Naswan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sebelumnya mohon izin untuk mematikan video karena kondisi jaringan di sini lagi kurang bagus Pak. Jadi dari secara keseluruhan sudah sangat baik Pak menurut saya, dan masukan-masukan juga sudah disampaikan tadi sama Bapak dosen pembimbing dan guru pamong. Saya pikir sudah sangat baik Pak dalam pelaksanaannya. Jujur saya agak minder sih Pak dengan melihat video saya yang tadi dengan dibandingkan dengan punya Bapak, itu agak minder sih saya Pak. Jadi mungkin itu saya dari saya Pak. Sudah sangat bagus, luar biasa Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Naswan. Yang lain, Ibu Nandia, boleh Ibu?
sepertinya Ibu Nadia. Sudah pulang. Oh, udah pulang. Bapak Masa Hoyer, dia duluan? Pak Hoyer. Tadi mahnya kambuh. Oh iya. Ya mungkin saya kembalikan pada Pak Mas Rudi. Mungkin pesan kesannya Bapak dalam kegiatan ini. Sepertinya sangat senang sekali. Ya. Ya memang ternyata pengalaman, kemudian kunci yang paling pokok adalah mungkin di sini penguasaan materi ya Pak ya. Penguasaan materi dari seorang guru itu memang kunci yang paling apa ya? Ya itulah intinya, karena penguasaan materi dengan pengalaman mengajar yang sudah cukup mapan sehingga ya mendapatkan hasil seperti yang kita lihat bersama di penampilan Bapak tadi. Ya saya juga mungkin ini jadi contoh buat saya, mungkin ke depannya ya bisa meniru gaya-gaya teknik-teknik pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak sendiri gitu ya. Ya untuk Bapak dosen kemudian guru pembimbing, ini kami juga ucapkan terima kasih atas pembimbingannya selama ini kepada para mahasiswa. Baik, ini ada pesan-pesan lah ya, mungkin praktik lapangan ya PPL ya, pas ngajar ini ya. Memang benar ya, tadi disampaikan Pak Kurnia, jadi penguasaan materi itu penting sekali. Jangan kita coba-coba, karena materi yang kita sajikan salah, itu akan diingat terus oleh siswa. Dan nanti siswa tahu kalau bapak gurunya itu salah, dia akan bertanya, iya ya kemarin itu salah seharusnya, tapi tolong ini nanti materi itu betul-betul sudah dikuasai terlebih dahulu. Kalau sudah menguasai materi, tahap berikutnya adalah strategi yang mengajar itu disesuaikan dengan materi. Jadi materi dulu, lalu strategi mengajarnya, konten profesionalnya itu. Jadi strategi mengajarnya itu disesuaikan. Jadi kalau materinya itu sifatnya harus membuat kelompok, maka metodenya langsung berubah. Kalau materinya itu sifatnya harus memecahkan suatu masalah, metodenya juga harus berubah. Ya, materi itu akan menyesuaikan strategi dan metodenya nanti pada saat lapangan. Ini penting sekali. Nah ngeblank itu memang biasa, ya karena ngeblank itu karena materi yang disajikan itu ya,
bisa antara ya dan tidak, ya tidak itu ya ingat dan tidak ingat itu. Atau salah, itu biasa itu. Nanti akan jadi gini, kebiasaan kita, mungkin Pak Mas Rudi biasa di organisasi atau siapa itu, dia akan runtut ya bicaranya. Jadi ngeblank itu saya rasa kecil nanti. Ya karena dikuasai oleh materinya yang sudah bagus, dia sudah paham benar. Bahkan kalau sudah paham benar, ngeblank itu nggak ada itu. Itu nanti akan ketemuan seperti itu. Jadi ngeblank itu nggak ada. Jadi akan ngeblank itu akan tertutup nanti oleh informasi yang baru. Jadi semakin banyak kita mengajar, ya, semakin banyak informasi yang kita terima, dan semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, semakin banyak kitanya. Ya karena itu kan sama dengan kerucut air gardel. Ya. Kalau sesuatu yang kita dengar saja itu berapa persen? Sesuatu yang kita lihat saja berapa persen? Lah ini yang mendengar, melihat, ngomongin lagi gitu. Ini saya rasa guru yang seperti ini otomatis dia akan lebih banyak paham daripada anak-anak didik kita. Nah ini Sepertinya Pak Mursid tadi keluar. Mungkin ada pesan-pesan tambahan Bapak Prof. Benyamin dengan Pak Udut? Oh iya, tidak ada. Cuman karena kita mau istirahat ini, jadi kita masing-masing disibukkan dengan memperbaiki videonya, ya. Jadi tetap pesan kami seperti yang dulu. Kalian berenam harus selalu berdiskusi, ya. Kalau ada kesulitan, cara merekamnya, bagaimana cara membuat suaranya supaya bagus, saling berdiskusi. Ya, karena kami nggak sempat menilainya sebelum diupload. Ya, seharusnya memang sebelum diupload itu harus kami nilai dulu. Tetapi udah kami percayakan lah. Ini terputus, Pak. Terputus, Pak. Ini Pak Mursid juga sudah live ya? Ya, Pak Mursid sudah. Halo, Prof. Benyamin. Wah. Pak Udut. Pak Udut mungkin ada pesan-pesan. Sudah cukup kayaknya, Pak. Tadi sudah, Pak Udut juga sudah. Mungkin langkah berikutnya ini nanti setelah recordnya dihentikan, Pak. Recordnya kan ini belum. Bapak close dulu, speak close, artinya ditutup dengan kata-kata Bapak sebagai host, baru nanti di record diberikan ke yang lain. Ya, mungkin
untuk mempersingkat acara, kita tutup pertemuan kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan dan guru pembimbing yang telah hadir berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan mungkin kepada